Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nasibi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah, sahabat nurul iman yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas pertolongannya kita dihadirkan kembali dalam ruangan ini, dalam majelis yang mulia ini, dalam rangka thalabul ilmi, yang pertemuan kita kali ini membahas masih dalam bab musibah, bab besarnya, dalam subbab kiat-kiat menghadapi musibah yang ketiga. Jadi yang pertama dulu adalah bersangka baik kepada Allah dalam rangka menghadapi musibah ini, ya. Itu sikap kita ketika musibah belum datang, bersangka baik terhadap Allah. Yang kedua, mendekatkan adab di hadapan Allah, ya. Nah, sekarang kita ini nggak tahu sebagai manusia kapan musibah itu datang pada kita. Kalau disebut musibah, selalu pikiran kita negatif, ya. Musibah yang nggak enak, ya. Bisa juga musibah yang enak, kan? Dapat bonus di kantor, dapat apapun rezeki, itu musibah juga. Tapi memang penekanan menghadapi musibah adalah menghadapi musibah yang jelek, walaupun bisa juga musibahnya yang baik, ya. Nah, yang ketiga ini kita tahu-tahu datang ke hadapan kita musibah set. Nah, yang perlu kita setel dalam diri kita adalah menerima takdir. Karena ini dalam bab musibah, maka menerima takdir mesti dirubah tuh. Menerima takdir, maksudnya di antara menerima dan takdir ada kata-kata musibah sebagai. Jadi menerima musibah sebagai takdir. Saya ulang, ya. Bagi kita yang ketiga ini harus bersikap menerima musibah sebagai takdir, ya. Nah, sekarang kata-kata menerima dulu nih. Menerima itu begini wujudnya nih, Pak Ma, Pak. Siap. Nah, lah tuh menerima. Terima kasih. Saya menerima kembali. Tapi kalau menerima musibah nggak ada wujudnya. Karena menerima musibah itu perbuatan hati rata-rata dominan walaupun ada buktinya dengan lisan dan dengan perbuatan. Tapi menerima musibah sebagai takdir itu rata-rata dengan hati, dengan sikap. Nah, ini musibah datang nih. Pertama kali kita terima musibah itu sebagai takdir, yang kita punya alasan kenapa kita mesti menerima musibah sebagai takdir. Ada 4 alasan. Ada 4 alasan kenapa kita harus menerima musibah sebagai takdir, ya kan? Alasan pertama, bahwa musibah itu yang datang pada kita sudah direncanakan oleh Allah. Karena rencana Allah mana mungkin kita tolak, ya kan? Nah, istilahnya gini. Pertama, kenapa kita mesti menerima musibah sebagai takdir? Karena musibah itu sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah direncanakan, sudah ada di buku, ya kan? Satu. Kedua, karena setiap takdir yang datang pada kita ada kebaikan Allah, mengandung kebaikan Allah. Jadi nggak boleh kita tolak.
kebaikan kalau ditolak. Ya kan? Itu nomor 2. Nomor 3, pada setiap takdir yang datang pada kita mengandung kehendak Allah yang kuat. Kehendak Allah. Jadi ini maunya Allah. Bagaimana kita nolak maunya Allah gitu. Ya. Nah, yang keempat, menerima musibah sebagai takdir adalah bagian dari kesempurnaan iman. Bagian dari kesempurnaan iman. Jadi beriman pada takdir. Nah, 4 alasan inilah yang kuat mendasari kenapa kita akhirnya wajib menerima musibah sebagai takdir. Pertama, bahwa musibah ini yang datang pada kita sudah Allah rencanakan. Jauh sebelum itu, ya, sudah ditakdirkan. Yang kedua, musibah ini dalam setiap musibah yang datang, takdir yang datang, selalu mengandung kebaikan Allah. Kebaikan Allah yang kita yang datang pada kita itu nggak patut kita tolak, walaupun bentuknya musibah. Ini berat memang, ya. Akhirnya dengan hati nih kita lapang nih. Oh, ini udah direncanakan Allah. Kedua, oh ini Allah mau baik sama kita. Ya kan, sama hati semua terimanya. Yang ketiga, bahwa bahwa ini maunya Allah. Kuat nih maunya Allah. Jadi kalau maunya Allah disanding sama maunya kita atau maunya makhluk, nggak kena, nggak imbang. Lebih kuat maunya Allah. Yang terakhir, dengan kita menerima musibah sebagai takdir, sempurnaan iman kita. Gimana tuh? Oke, kita garap yang satu dulu. Sudah rencana Allah. Dalam sebuah ayat disebut gini, ma min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Dan tidaklah musibah itu yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu itu terkecuali dia telah tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ini ayat. Jadi Allah mau kasih tahu kita, udah deh, ini udah saya rencanain. Ini nggak ujuk-ujuk nih musibah datang. Saya yang punya mau, saya yang punya rencana gitu. Buka Al-Hadid ayat 22 dan 23. Surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa di bumi dan tidak pula yang menimpa diri kita sendiri, ya, terkecuali dia telah tertulis dalam kitab. Maksudnya terkecuali dia telah oleh Allah rencanakan jauh-jauh hari, ya, di Lauhul Mahfuz. Lihat, min qabli, sebelum antabaru'aha kami menciptakannya. Jadi musibah itu kan diciptakan oleh Allah peristiwanya. Udah Allah tulis duluan, ya kan? Jadi sudah Allah planning. Terus inna dzalika 'alallahi yasir. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Lihat ya, Allah bilang yasir ya, mudah nih. Terus lihat lagi di ayat 23-nya. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Nah, di sini yang namanya musibah itu ada dua. Satu yang baik, yang buruk, satu lagi yang baik, ya kan? Dapat duit segala macam. Kami jelaskan dengan begitu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Biasa aja, orang ini udah terima aja gitu ya kan? Nah, terus dan Allah nggak menilai setiap orang yang sombong lagi berbangga diri. Nah, Rasulullah menjelaskan lagi bahwa yang ditulis Allah itu, Allah tulis tuh, sudah Allah tulis
50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Anda bayangkan dulu, 50 tahun sebelum bumi ada, peristiwa yang menimpa kita udah Allah tulis. Dan kata Allah ini gampang. Sekarang kita begini, Pak Joko diminta sama istrinya, tolong Pak, sampai 50 tahun dari sekarang tulis rencana kita hidup ini apa aja Pak. Sanggup nggak? Lahir aja belum. Iya, enggak, maksudnya ini dari mulai sekarang istri bilang sama bapak, kita mau ngapain, mau studi lagi, mau apa, 50 tahun aja tulis rencana itu. Sanggup nggak? Nah, bagi Allah itu mudah. Dan yang ditulis bukan cuma punya kita, punya satu ini, punya seluruh alam ini. Allah tulis kejadian itu. Bintang nanti ini gerhana segala macem. Ini anak terkecengklak, ini anak termati segala macam. Allah ditulis tuh. Bagi Allah yasir, mudah. Itu yang mesti kita imanin pertama. Saya stroke nih. Ini stroke saya udah ditulis 50 tahun sebelum diciptakan di bumi. Ya gimana lagi nggak terima? Mau diterima ya udah rencana Allah. Ya, tuh. Berani nggak bilang kita sama istri? Apa tuh? Ya kalau kita kejadian poligami gitu. Iya. Wah ini sudah tertulis. Harus ngomong gitu. Harus ya. Iya, kalau nggak bisa ngomong gitu, pengacui, Apa ini? penakuil. Belajar Ustaz apa? Enggak, ini satu alasan kuat. Kenapa kita harus terima musibah? Pertama, udah ditulis gimana lah? Tulis. Malu mau membantah yang ada di Al-Quran apa yang ini loh? Hadits baca ayat 22-23. Iya. Kalau lu nggak percaya, tanya Bu ini. Kalau apa? Iya. Ya, lihat hadis yang pertama. Hadis satu. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, kataballahu maqadiral khalaik qabla ay yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfa sana. Allah telah menentukan takdir bagi sebuah makhluk sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu alasan pertama kenapa kita mesti menerima musibah sebagai takdir. Udah rencana. Pertama ya. Jadi kuatin hati Bapak. Kuatin hati kita menghadapi musibah yang akan datang, terutama yang negatif, dengan berkata, ini udah rencana Allah. Kuat-kuat deh loh. Makin dalam kita ngaji, makin kuat deh hatinya. Ya, pertama itu. Pak Tom kenapa ketawa? Saya kemarin jalan sama Dede dari musola bertiga Pak Tarjo ya. Terakhir bergeser. Saya. Oh iya. Di sini kecengklak saya. Kaki saya. Darah tuh, Dek. Darah. Allah. Tapi itu ternyata udah dicatat sama Allah. Oh, sebut-sebut berdarah. Iya, kan begini. Saya begini juga Ji, maaf Ji. Ente agak goyang waktu sholat pas mau jatuh megang tembok gitu. Iya. Jatuh. Di sini betit-betikan. Tiga. Nah itu kan gimana ya? Wah udah tercatat. Oh berdarah sih. Iya. Ya. Jangan cuma nanya doang, sumbang gitu doang. Betadin kek. Ya itu yang pertama. Jadi ini udah imannya iman kelas tinggi nih. Bahwa kita meyakini pasti nama Sugeng Purwanto menghadapi dikena banjir tanggal sekian udah tercatat. Nggak semua orang percaya loh Pak. Nggak semua orang percaya loh ini, ya kan? Nah kita sekarang ngimanin itu supaya kuat hati kita. Yang kedua, pada setiap takdir yang berbentuk musibah itu selalu ada kebaikan Allah. Mana bisa kita tolak?
ya kan? Kita nggak punya alasan untuk nolak dong. Bahwa ini musibah ini memang pasti Allah pengen kita baik nih. Nggak tahu gimana, pengen kita baik. Dan di dalamnya ada unsur kebaikan Allah gitu. Allah lagi ngebaikin kita. Ya kan? Nggak masuk akal Pak Karim. Orang namanya musibah kok. Pasti orang yang nggak beriman bilang jahat atau bilang, duh kenapa saya? Selalu ada perkataan begitu. Why me? Kenapa nggak orang lain gitu? Gak bisa kita ngomong gitu, karena Allah lagi ngebaikin kita gitu. Ya. Ini suratnya udah jelas nih. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Lalu setelah itu di ujungnya ada biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Biadikal khair, di tanganmu segala kebaikan. Mau musibah itu baik kek, aku naik pangkat atau aku turun pangkat, ya kan? Aku terhina, aku termulia, semua itu kebaikan Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Dan kebaikan Allah itu adalah ketentuan takdir Allah. Makanya menerima dia sebagai takdir. Ya, itu yang kedua. Ya, hadis nomor 6. Hadis nomor 6. Dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, aku takjub kepada seorang mukmin. Sungguhnya Allah tidaklah mentakdirkan sesuatu untuk seorang mukmin illa kana khairal lahu, kecuali atau melainkan pasti takdir itulah yang terbaik baginya. Yang terbaik baginya. Ini kalau nggak pakai iman susah nerimanya. Masa gini baik sih? Ya, masa gini baik sih? Nomor 2. Jadi alasan kita harus menerima musibah sebagai takdir. Pertama, dia udah rencana Allah, yakin kita, ini Allah punya rencana. Yang kedua, ini pasti baik. Nggak bisa kalau nggak pakai iman. Apaan baik-baik apaan? Ya. Handphonenya hilang. Oh, nerima dia, ya. Tapi dia was-was. Mana? Udah dicatat Pak Tom, handphone Bapak di hotel mana? Itu Said hilang. Tapi dasar memang Allah catat juga. Setelah itu 2 jam kemudian sopirnya ngembaliin. Nah, dicatat udah aman. Jadi Pak Tom kita gitu nggak terlalu gembira, nggak terlalu sedih juga. Nyantai dia gitu. Ya. Nggak boleh berprasangka buruk aja. Nah, itu yang pertama kan kemarin. Udah lewat itu ya, lewat. Ini maksudnya begini Ji, ya seperti tadi cara kehilangan. Tapi sempat kok bisa gue lupa gitu ya. Nah, apa-apa, itu mengkoreksi diri, nggak apa-apa. Kalau itu cuma bumbu aja. Itu yang penting kita sekarang beriman bahwa semua rencana Allah, dan yang kedua rencana Allah mengandung kebaikan. Yang ketiga, setiap takdir musibah itu adalah mengandung kehendak Allah yang kuat. Bahasanya yang ringan, ini maunya Allah. Kalau maunya Allah disanding sama maunya kita, disanding sama maunya Dede, maunya orang lain. Jadi maksudnya gini, orang lain pengen kita nih baik, kita nih kita gelem. Orang lain nolongin semuanya, pengen kita baik kan. Kalau Allah punya kehendak lain, menangan Allah. Jadi terlalu banyak, terlalu dominan kehendak Allah dalam musibah kita itu, sehingga kita mesti menerima gitu loh maksudnya. Ini maunya Allah gimana? Ya Allah gitu. Maunya Allah. Gitu ya. Nah, itu ada di surat Yunus. Yunus 107. Ya, kita lihat ya. Wa in yamsaskallahu bidur, jika Allah menimpakan suatu kemudaratan padamu, ini musibah yang buruk ya. Ya, oke? Ya. Maka kata Allah, fala kashifa lahu illahu, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Oke? Jadi musibah Allah berkehendak nih. Kita dapat musibah. Ya, yang mudarat nih. Ya, yang enggak enak. Kalau Allah udah menimpakan begitu, nggak ada manusia yang bisa ngilangin nih, bisa nyelamatin kita kecuali Dia. Saking kuatnya kehendak Dia. Oke? Terus
Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, ini musibah juga nih, ya, nggak ada yang dapat menolak lagi kebaikan dia. Allah berkehendak saya dapat bonus dari kantor 100 juta. Orang kemudian mau nyurangin saya nggak bisa. Kalau itu duit saya, nyampe ke saya, gitu ya. Baik, lihat bagaimana kehendak Allah kuat banget nih. Terus dia memberikan kebaikan itu pada siapa yang dikehendakinya. Dia telah hamba-hambanya. Dia maha pengampun, lagi maha penyayang. Jadi dengan ayat ini saja kita tahu bahwa alasan kita menerima musibah sebagai takdir adalah dalam musibah ini kehendak Allah, maunya Allah terlalu kuat. Nggak ada orang yang bisa bantu saya kalau Allah nggak berkehendak. Nggak ada orang yang bisa mencelakakan saya kalau Allah nggak berkehendak. Kehendak Allah terlalu kuat dengan musibah ini gitu. Ya, itu yang ketiga. Oke. Coba yang bisa bantah siapa? Nomor 1, 2, 3. Nggak ada yang bisa bantah, saya yakin. Kita udah nyerah, udah pasrah sebagai makhluk, ya kan? Ya. Allah rencanakan, Allah beri kebaikan, lalu Allah berkehendak. Capek Pak. Kalau nggak nerima takdir capek, ya kan? Nah yang terakhir, kita beriman pada takdir. Maksudnya kita ini menerima musibah sebagai takdir adalah bagian dari kesempurnaan iman. Nggak menerima itu berarti kita nggak beriman. Tuh. Itu udah 4 alasan yang kuat. Lihat hadis nomor 3. Dari Rib'i bin Hirash dari Ali, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya, la yu'minu abdun hatta yu'mina bi arba'in. Tidak beriman seorang hamba sampai dia sanggup mengimani 4 hal, yaitu 1, bersaksi bahwanya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah Muhammad utusan Allah yang dia utus dan membawa kebenaran. 2, beriman pada adanya kematian. 3, beriman pada hari yang akan berbangkit setelah kematian. Dan 4, beriman pada takdir. Kalau 4 ini nggak diimani, tidak beriman. Nggak menerima takdir, nggak beriman. Repot gak? Kafir. Nah itulah 4 alasan yang menyebabkan kita harus menghadapi musibah, menerima musibah itu sebagai takdir. Pertama, dia telah tercatat, dia rencana Allah. Yang kedua, di dalamnya ada kebaikan. Yang ketiga, ini kehendak Allah sangat kuat di sini. Yang keempat, ini syarat saya jadi beriman, saya terima ini sebagai takdir. Ada yang mau komplain? Komplain. Bisa kafir. Lu enggak? Is there any room? Bukan, kan bisa aja. Ini dilawan sama akal bisa. Oh, saya begini, ya boleh mau Anda begitu. Percuma tapi gitu. Harus terima. Karena ujungnya kafir. Tuh bab pertama. Ini sebentar malam ini, sebentar. Bab kedua, tata cara menerima musibah sebagai takdir. Atau kaifiyah, tata cara menerima musibah sebagai takdir. Gimana caranya nih? Supaya mantap. Kalau tadi kan alasan, 4 alasan kuat kenapa kita menerima musibah sebagai takdir. Sekarang caranya gimana kita menerima sebagai takdir? Caranya ada 6, ada 7 ya. Tuh 2, 3, 4, ada 6 maaf, ada 6. Balik lagi 7 deng. 7 ya. 7. Dari 7 ini yang 4, yang 3 dengan keyakinan. Jadi menerima takdir musibah sebagai takdirnya dengan keyakinan. Yang 3,
yang satu dengan pemahaman, yang dua dengan lisan. Jadi kita menerima takdir ini bisa dengan 6 cara. 6 ya, bukan 7 ya. Tadi salah tuh, yang bilang 7 siapa tuh? 6 ya. Yang 3 dengan keyakinan. 4 dengan keyakinan. 3. 3 keyakinan. Yang 3 dengan keyakinan. Yang 1 dengan pemahaman. Yang 2 dengan lisan. Ya. Sekarang kita lihat dulu. Kalau itu 6 6. memang. Yang ketiga dengan keyakinan. Yang 3 maksudnya, yang 3 biji. 3, 1, 2, 3. Ya, Oke. dengan keyakinan kita menerima takdirnya caranya. Yang 1 dengan pemahaman. Yang keempat. Ya, yang 4 Oh. dengan pemahaman, dan yang kelima, keenam dengan lisan. Nah, itu. Kalau bisa kita melakukan 6-6-nya ini, insya Allah kita lolos yang nomor 3 ini. Mengimani menerima musibah sebagai takdir, ya. Memang agak susah nih. Yang 5 tadi apa tuh? Tadi habis pemahaman dengan apa? Lisan. Lisan. Bisa. 5 dan 6 ya. 5 dan 6 ya. Ya. Oke. Kita mulai dengan pertama keyakinan. Ya, nomor 1. Kita menerima takdir, musibah sebagai takdir dengan pertama keyakinan bahwa Allah telah menulis segala sesuatu sampai hari kiamat. Jadi Allah telah menulis takdir manusia sampai hari kiamat. Jadi udah ya kayak tadi lagi sebetulnya, kayak yang pertama tadi, bahwa takdir ini udah rencana Allah. Nah, sekarang kita berkeyakinan bahwa musibah ini sudah Allah tulis sampai hari kiamat. Ya. Yuk, kita lihat surat hadis nomor 9. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan adalah pena atau kalam. Dia berfirman, Allah berfirman pada pena, tulislah. Pena bertanya, wahai Tuanku, apa yang harus aku tulis? Allah berfirman, tulislah ketentuan segala sesuatu sampai kiamat tiba. Jadi kejadian-kejadian yang menimpa kita udah Allah tulis sampai hari kiamat nanti, sampai anak cucu kita. Rasulullah bersabda lagi, barang siapa yang mati dalam keadaan mengimani selain ini, maka dia bukan dari golonganku. Jadi keyakinan kita mesti sekarang bahwa semua ini udah Allah catat sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Ya. Satu, caranya kita terima takdir. Udah, jadi makanya ada itu tuh, ada lagu sudah suratan. Ya kan? Sudah suratan. Rindu lukisan mata apa tuh nggak tahu lah. Ya, sudah suratan. Udah tertulis. Bahkan tertulisnya sampai hari kiamat. Ini mesti keyakinan. Kalau nggak pakai keyakinan nggak bisa. Yakin itu di atasnya iman. Coba Bapak lihat surat Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman pada yang ghaib, wa yuqimuna shalah, mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dengan yang Allah rezekikan dia berinfak. Terus waladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan beriman pada yang diturunkan pada Muhammad dan sebelumnya. Wa bil akhirati hum yuqinun, bukan beriman lagi, dan kepada akhirat dia yakin. Jadi yakin itu levelnya di atas iman. Nah, yakin yang pertama ini untuk menerima takdir sebagai musibah adalah kita tahu, kita yakin bahwa ini sudah suratan. Bahkan yang terjadi anak cucu kita ini sampai hari kiamat nanti sudah suratan. Sudah Allah tuh tulis. Memang hampir mirip dengan tadi yang pertama, bahwa Allah telah rencanakan, tapi ini sampai hari kiamat. Jadi nggak ada yang luput dari tulisan Allah.
Allah tulis sampai hari kiamat. Ya, satu. Keyakinan yang kedua, kita mesti yakin kalau musibah yang datang pada kita ini gara-gara orang. Misalnya kita dihina, kita dipukulin, kita dicerca sama orang lain, ya. Kita mesti berkeyakinan bahwa niat baik orang itu nggak bisa bermanfaat buat kita kalau tanpa takdir Allah. Niat jahat orang nggak bisa mencelakakan kita kecuali Allah takdirkan. Jadi takdir Allah berperan. Udah pakai pisau nih, Pak Tom depan saya. Udah pakai pisau, logika pasti mati saya. Pasti mati saya. Tapi kalau Allah nggak menakdirkan itu di bukunya, luput itu. Sebagaimana Rasulullah pernah waktu perang Siffin ya. Perang apa tuh Rasulullah? Yang Rasulullah lagi capek di bawah pohon, itu ada orang kafir tuh ini pedang. Hei Muhammad, bangun kamu. Siapa yang bisa menolongmu sekarang? Pedangnya di lehernya Rasulullah. Allahu Akbar kata Rasulullah. Jatuh pedangnya. Ganti Muhammad yang gini. Sekarang siapa yang bisa menolongmu? Hanya kamu gitu. Masuk Islam dia langsung. Ketakutan. Ya, jadi keyakinan yang kedua, kalau orang mau niat baik sama kita, dia nggak bisa bermanfaat buat kita kalau tanpa takdir Allah. Kalau orang mau jahat sama kita, nggak bisa mencelakakan kita tanpa takdir Allah. Nah itu keyakinan yang kedua. Ya, hadis nomor 2. Hadis nomor 2. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, suatu hari ketika aku berada di belakang Nabi SAW, beliau bersabda, wahai Ananda, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa perkara. 1, jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. 2, jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. 3, jika kamu mintalah pada Allah. Jika kamu mohon pertolongan, mohon pertolongan pada Allah. 4, ketahuilah sesungguhnya jika sebuah umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat padamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikitpun kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Jadi nggak bisa orang merusak takdir orang, nggak bisa. Saya nggak bisa merubah kehidupan Pak Tom, saya nggak bisa. Kecuali memang Allah pas menakdirkan Pak Tom berubah. Cuma bukan gara-gara saya, gara-gara Allah. Ya. Terus, dan jika mereka berkumpul mencelakakanmu atas sesuatu, mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang pena telah diangkat, lembaran telah kering. Ini paham nggak? Paham ya? Soal berzikir kita Allah lama-lama yang alimah. Ya, 50. Ini musik keyakinan nih. Jadi kita ternyata hadis ini menyuruh kita untuk bergantung pada Allah. Menyebut nama Allah ketika bahaya, atau menyebut nama Allah ketika dapat musibah yang menyenangkan. Alhamdulillah atau auzubillah. Yang penting kita ingat Allah gitu. Dengan keyakinan yang mantap. Ya. Jadi ini cara menerima musibah dengan keyakinan yang kedua. Yang ketiga, kita mesti berkeyakinan bahwa takdir tidak akan meleset, tidak akan salah sasaran. Kalau untuk kita itu udah pasti kena. Kalau bukan buat kita, udah pasti nggak kena. Jadi keyakinan yang ketiga bahwa takdir tidak akan meleset. Ini kalau Pak Sugeng nih suka ngomong gini nih, kalau emang rezeki gue ya pasti gue dapet. Kalau bukan rezeki gue ya pasti gitu loh. Sama dengan motor hilang. Kalau emang rezeki kita, balik ke motor. Ya kan? Kalau bukan rezeki kita, nggak balik ke motor. Semuanya takdir. Ini mesti keyakinan. Kalau nggak kita nangis Pak.
Kehilangan sesuatu nangis. Dapat musibah segala macam. Ya, lihat hadis seperti nomor 8. Hadis nomor 8. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beriman seorang hamba sampai dia beriman pada takdir Allah yang baik dan buruk, hingga dia mengetahui atau meyakini, nah ini, bahwa apa-apa yang akan menimpanya pasti menimpanya, dan apa-apa yang tidak akan menimpanya pasti tidak akan menimpanya. Wah, ini berat, karena otak main biasanya nih. Ya mati gue. Padahal belum tentu. Jadi saya minta kita kuatkan hati kita. Siap-siap. Satu saat ada yang gini, udah kuat kita. Ah ini Allah baik banget, baik. Nangis. Saking baiknya Allah nangis kita. Terharu. Ya kan? Gitu. Itu keyakinannya. Jadi yang 3 tadi keyakinan. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang yang melalui lisan. Pemahaman dulu, sorry. Pemahaman, ya. Kita mesti paham akibat buruk kalau kita menolak takdir. Kalau kita nolak ya, menolak takdir. Akibatnya apa? Allah usir kita dari bumi. Allah murka, Allah usir kita. Iya, kita mesti paham bahwa kalau kita menolak takdir, nolak takdir nih, nggak terima gitu, maka Allah akan usir kita. Allah marah sama kita, murka. Ya. Hadis nomor 7. Hadis nomor 7, lihat. Pak Tom, nomor 7. Dari Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman. Allah yang berfirman ya. Diriku bersaksi atas diriku sendiri bahwa tidak Tuhan selain aku. Aku yang Maha Esa. Tidak sekutu bagiku. Dan Muhammad adalah hamba dan putusanku. 1. Barang siapa tidak menerima keputusanku dan tidak bersabar atas musibahku dan tidak bersyukur terhadap nikmatku dan tidak qanaah dengan pemberianku, maka sembahlah Tuhan selain aku dan keluarlah dari kolong langitku. Nah, ini akibat kalau nggak mau nerima takdir, nggak bersyukur dengan musibah. Ya, itu mesti paham kita. Ini tidak bersabar dengan musibah. Ya. Bersyukur. Ya, semua ngeri ya, ngeri kita. Diusir sama Allah. Pergi kamu, jangan di bumi. Di mana lagi kita mau pergi? Planet Mars. Udah? Nomor 5. Dan nomor 6 dengan lisan. Nomor 5, kita mesti komen yang benar mengenai musibah kita. Jangan komen yang sembarangan. Misalnya, Pak Tom sama saya pergi berdua. Saya kan dalam keadaan nggak bisa nyetir nih. Ya. Pak Tom nyetir. Pak Tom juga lagi sakit kakinya. Sehingga kita berdua, qadar Allah, ditakdirkan oleh Allah, nabrak tiang di Kuningan. Der gitu. Lalu Pak Tom bilang, lo sih pakai stroke. Coba kalau lagi nyetir. Kan gue nggak bakal begini. Nah, itu. Kalau nggak boleh. Udah aja terima. Ini takdir Allah. Dia sih pakai berangkat sama Pak Sugeng. Kalau dia nggak berangkat, dia nggak nyebur kali tuh nggak mati. Sok tahu lo. Kalau nggak boleh. Jadi bicaranya yang bener. Bicara yang bener tuh qadar Allah.
Ini takdir Allah. Titik. Yang baik bicaranya. Ya. Lihat hadis nomor 4. Hah? Yang baru sedikit yang baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Sedang tiap-tiap orang ada kebaikannya. Oleh karena itu hendaklah engkau bersungguh-sungguh berusaha peroleh apa yang memberi manfaat padamu, serta hendaklah selalu meminta pertolongan pada Allah dan janganlah engkau bersikap segan dan malas. Jika sekiranya engkau ditimpa sesuatu, maka janganlah engkau berkata, lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau aku lakukan ini dan itu, tentulah akan terjadi ini dan itu. Tapi katakanlah, walakin kul qadarullah. Allah telah mentakdirkan apa yang dikehendaki olehnya. Wa ma syaa fa'al. Maka apa yang dikehendaki dia olehnya, maka dia lakukan. Jadi kita cuma boleh berkata ini takdir Allah gitu. Karena sesungguhnya perkataan kalau itu membuka jalan kepada hasutan setan. Ya kalau gue nggak begini pasti nggak begini deh. Kalau begini pasti gini deh. Ya. Jadi pertama itu. Dalam hadis lain seandainya ya. Seandainya kalau itu kan jika seandainya sama lau tuh seandainya. Nah contoh kasusnya di sini ada di surat Ali Imran ayat 56. Ali Imran ayat 56. Coba kita buka ya. Ya ayyuhalladzina amanu hai orang beriman, la takunu kalladzina kafaru, jangan kau seperti orang kafir. Ya. Wa qalu yang berkata, ya, li ikhwanihim pada saudara mereka, iza darabu fil ardi au kanu ghuzza, ya kan? Apabila mereka mengadakan perjalanan di bawah bumi atau mereka berperang. Nih, kalau mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh. Jadi 56 tadi. Ali Imran Berapa? Ali Imran 56. 56. Oh beda ya. Beda. Maka ada pun Amalazina kafaru. Oh, udah diganti berarti. Ali Imran mana? Apa Arot ya? Coba deh. Coba lihat. Perlu sabar. ini sudah Udah tadi Allah, mau saya lupa, ya kan? ada Gitu loh. kebaikannya apa? Masa sih? Bukan Ali Imran? Biasanya di peperangan ya. Iya, apa Al-Anfal ya? Kita mau takdir Allah. Nah, Bukan patung tanya, malah dia bingung. Kalau beda, Ya, patung. Ayat berapa? Enggak lagi bisa di bawahnya atau di bawahnya. Betul kita nanya. ya. Pak Ustadz, cari Pak Ustadz. Apa tadi itu ayatnya gimana dulu? Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim. Ali Imran 156. Nah, tadi kan saya bilang. Satu. Ya kan Ali Imran 156. Itu. Anda dengernya 56 doang, ya kan? 156. Iya. Orang cepat ya. Tadi saya bilang 156 gitu. Ya. Ditakdirkan meles. Ya ayyuhalladzina amanu hai orang beriman la takunu kalladzina kafaru. Jangan kamu seperti orang kafir, ya, atau orang munafik itu. Nah, orang kafir zaman itu kalau perang mereka bilang sama saudara mereka, ya, kalau
mereka ini yang perang ini di sini aja, nggak usah ikut perang, pasti mereka nggak mati. Nah, kata-kata seperti itu akibatnya adalah mereka menyesal yang sangat dalam. Nyesel kenapa mereka itu ikut perang. Gitu. Padahal perang itu adalah jihad yang paling tinggi, ya gitu loh. Ya. Allah yang menghidupkan dan mematikan dan sebagainya itu. Ya. Itu adalah apa tadi? Dengan perkataan yang lisan. Terakhir dengan lisan. Ya. Terakhir dengan lisan, maka kita diisyaratkan oleh Rasulullah untuk mohon perlindungan Allah dari takdir yang buruk. Kita diperintah oleh Rasulullah memohon perlindungan Allah dari takdir yang buruk. Kapan aja? Waktu kejadian boleh, sebelum kejadian boleh, sesudah kejadian boleh. Minta perlindungan Allah dari takdir yang buruk. Gitu ya. Hadis nomor 5. Apa kata Rasulullah? Ta'awwazu billah. Mohonlah perlindungan pada Allah min jahdil bala, dari ujian yang berat, wadarokis syaqa, dari kesialan yang menyengsarakan, wasu'il qada, dari takdir yang buruk, wasamatatil a'da, dan dari cacian atau cercaan musuh. Ini perintah Rasulullah. Doanya gimana? A'udzubillahi min jahdil bala wa a'udzubillahi min darakis syafa'. Gitu aja. Aku mau berdoa Allah dari ini tadi 4 berat itu. Dan Rasulullah juga melakukan hal yang sama. Rasulullah selalu mohon perlindungan Allah dari keempat ini. Lihat hadis nomor 10. 10. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW pernah memohon perlindungan Allah dari takdir buruk, kesialan yang menyengsarakan, cacian musuh, dan ujian yang berat. Jadi kita ikut Rasulullah aja. Kalau nanti kita dapat musibah yang berat atau apa, maka kita langsung ya Allah, auzubillahi min hadza, boleh. Mau denganmu dari hal yang demikian itu, min zalik, boleh. Atau sebutin a'udzubika min jahdil bala wa a'udzubika min su'il qada wa a'udzubika min apa gitu. Aku berlindung padamu dari takdir buruk dan sebagainya. Ya. Jahdil bala wa a'udzubika min darakis syaqa wa a'udzubika min su'il qada wa a'udzubika min samatatil a'da. Nah, itu. Ya. Mudah-mudahan Allah kabul semuanya. Amin. Jadi malam ini kita telah melewati 2 bab kiat menghadapi musibah saat menimpa, yaitu menerima musibah sebagai takdir. Yang pertama, bab pertama 4 alasan kenapa kita mesti menerima musibah sebagai takdir. Pertama, musibah itu telah tercatat, Allah sudah punya rencana. Yang kedua, musibah itu selalu ada kebaikan. Di takdir yang musibah itu ada kebaikan Allah. Yang ketiga, setiap musibah atau takdir yang menimpa kita selalu ada kehendak Allah yang kuat, sehingga kehendak kita akan kalah dengan musibah. Yang keempat, menerima musibah sebagai takdir berarti beriman pada takdir atau kesempurnaan iman kita. Bab 1 itu. Bab 2, cara-cara menerima musibah sebagai takdir. Pertama, berkeyakinan bahwa Allah telah menulis semuanya sampai hari kiamat. Yang kedua, berkeyakinan bahwa niat baik seseorang tidak bisa memberi manfaat pada kita kecuali Allah takdirkan. Niat buruk seorang nggak bisa bikin celaka kita kecuali Allah takdirkan, ya kan? Gitu ya. Ketiga, berkeyakinan bahwa takdir nggak akan meleset. Kalau kita udah dari takdir kena, udah pasti kena. Kalau nggak kena, pasti nggak kena. Ya. Dengan doa yang terakhir. Iya. Kita tolak tentu ya. Terus yang keempat, berbicara yang baik mengenai musibah yang terjadi. Jangan sampai kita bilang,
seandainya begini, seandainya begitu, nggak boleh. Kita hanya boleh bilang ini takdir Allah, qadarullah. Yang kelima, kita bicara paham dulu nih. Paham bahwa kalau kita nolak takdir, maka Allah akan murka dan mengusir kita dari muka bumi. Yang terakhir, kita berbicara mohon perlindungan Allah dari 4 hal. A'udzubika min jahdil bala wa min danusni itu. Demikian sebuah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.